Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Lubisani Kusmanisih. Saya dari kelas D2251 dengan NIM D22 Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester project, yaitu project data mining pelayanan kesehatan dengan judul klasifikasi penyakit hepatitis C virus atau biasa disebut juga dengan dataset HCV menggunakan model decision tree. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab, yaitu bab 1 dan juga bab 2. Dalam bab 1 ini yakni berisikan tentang deskripsi dataset, yaitu HCV dataset ini merupakan kumpulan informasi pasien mengenai hepatitis C virus. Hepatitis C virus ini merupakan penyakit yang menular, yaitu menyerang pada organ manusia, yaitu di hati, yang menyebabkan virus HCV dan penyakit hati kronis, termasuk sirosis dan juga kanker hati. Kemudian, variabel yang saya gunakan adalah yang pertama age, berupa umur, yang kedua ALP, yang ketiga ALB, yang keempat ALT, dan yang kelima AST, dan juga yang terakhir adalah kategori. Jadi saya menggunakan 6 variabel yang masing-masing variabel ini merupakan numerik kecuali pada kategori. Mengapa kategori berbeda? Karena kategori ini nantinya akan saya gunakan sebagai target variabel, yaitu polinominal. Pada kategori ini nantinya akan dapat membedakan mana yang hepatitis C, fibrosis, dan juga sirosis hati. Kemudian, adapun metode dataset yang saya gunakan adalah decision tree. Mengapa saya menggunakan decision tree? Karena saya ingin melihat status infeksi hepatitis virus dengan akurat. Yang kedua adalah saya ingin mendeteksi tingkat kerusakan hati berdasarkan hasil tes laboratorium seperti ALT, ALB, AST, dan ALP. Dan juga saya ingin menyederhanakan pengambilan keputusan medis melalui aturan yang transparan dan mudah dipahami. Kemudian adapun untuk metode dataset, yaitu pada tahapan rencana pengolahan. Jadi saya bedakan menjadi dua. Yang pertama itu tahap penghilangan missing value dan juga tahap perubahan data. Yang pertama, tahap penghilangan missing value ini berada pada dataset aslinya, yaitu yang sudah tertera pada file Excel, yang dimana di dalam file Excel tersebut, dataset tersebut itu berupa tanda tanya ataupun NA. Ketika dari masing-masing beberapa variabel tersebut mendapati NA ataupun tanda tanya, itu kemudian disetting dulu, difilter ataupun sorting itu dengan mengunchecklistkan tanda tanya ataupun NA tersebut pada Excel. Kemudian Excel tersebut kemudian jika sudah dihapus ataupun unchecklist, itu Excel tersebut disimpan. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap perubahan data. Jadi dari mengapa saya menggunakan decision tree, dari beberapa percobaan saya sudah lakukan itu ada 4 tahap, yaitu tahap perubahannya adalah yang pertama saya menggunakan normalize dan juga split data dengan rasio 0,7 dan 0,3. Kemudian untuk modelnya itu KNN dengan nilai K-nya 5 dan mendapatkan hasil akurasinya 95,39%. Dan tahap yang kedua adalah saya menggunakan normalize dengan split data rasio 0,7 dan 0,3 dengan menggunakan model naive Bayes, itu mendapati hasil akurasinya 94,17%. Kemudian untuk tahap ketiga itu saya menggunakan normalize dengan PCA dan juga model decision tree, itu mendapati 97,79%. Kemudian pada tahap keempat saya menggunakan tanpa normalize dan PCA dan juga model decision tree mendapati 97,28%. Selanjutnya bab kedua. Bab kedua ini yaitu yang pertama ada pengolahan data. Yang saya gunakan adalah menggunakan normalized PCA decision tree. Berikut adalah langkah-langkah pengolahan dataset HCV setelah dataset tersebut difilter ataupun di-sorting menggunakan Excel untuk dihapus missing value-nya. Yang kedua adalah kita membuka aplikasi RapidMiner, kemudian diklik pada blank proses, kemudian kita klik tombol plus itu untuk memasukkan dataset yang nantinya akan kita proses. Kemudian nantinya setelah itu nanti kita mencari operator CSV untuk nantinya dataset tersebut itu bisa dibaca dari dataset di import CSV tersebut. Kemudian nanti diklik pada preprocessing datanya itu berupa kategori itu di change role berupa ganti label, kemudian untuk age itu diganti diubah terusnya sebagai ID, dan juga kategorinya itu nanti diubah menjadi polinominal karena nantinya digunakan sebagai target variable. Kemudian klik OK, next, dan juga finish. Selanjutnya kita mencari atau mengklik select atribut pada operator.
Kemudian di setting bagian type itu menjadi include atribut, dan juga difilter pada tipe atributnya itu a subset dalam arti dari beberapa atribut yang saya gunakan itu menjadi 6 atribut saja, dari 12 menjadi 6 atribut saja yang saya gunakan. Kemudian untuk select atribut, yaitu 6 atribut yang saya gunakan itu adalah age, ALP, ALT, AST, dan kategori. Kemudian di apply. Selanjutnya itu kita mengklik normalize. Mengklik operator normalize. Pada normalize ini digunakan untuk mengubah nilai fitur dalam dataset agar berada dalam rentang yang konsisten atau standar. Jadi untuk hasil akurasinya itu nantinya biar agar nilai tersebut itu konsisten ataupun normal gitu. Jadi tidak ada yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kemudian kita mencarikan operator PCA. Yang PCA ini digunakan untuk mengoptimalkan nilai akurasi dengan cara mengurangi kompleksitas data. Kemudian kita mengklik operator decision tree. Decision tree ini digunakan untuk membuat dan memprediksi kelas subjek seperti hepatitis, fibrosis, dan juga sirosis, dan juga pasien sehat. Kemudian selanjutnya kita klik operator apply model. Apply model ini digunakan untuk menerapkan atau menghasilkan data yang sudah dibangun oleh decision tree tadi. Kemudian untuk performance, ini kita menggunakan performance yang classification, yang dimana performance ini digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja model berdasarkan akurasi, seperti seberapa sering prediksi itu benar. Kemudian kita klik pada tombol segitiga biru untuk mengapply data tersebut. Berikut adalah hasil analisis data, yaitu dengan hasil akurasinya 97,79%, di mana di dalam tabel tersebut ada yaitu prediksi 0 blood donor dan juga class precision dan juga class recall. Pada prediksi 0 blood donor ini berarti menunjukkan model decision tree itu menunjukkan orang sehat tanpa adanya infeksi hepatitis virus. Dari hasil prediksi 0 blood donor ini dibagikan menjadi dua, precision dan juga recall. Di mana precision ini model decision tree memprediksi keseluruhan pasien sehat sebesar 98,69%, dan juga recall itu model decision tree mendeteksi keseluruhan pasien sehat 100%. Kemudian yang kedua adalah prediksi 0S suspek hepatitis, di mana yang berarti model decision tree ini menunjukkan pasien diduga menderita hepatitis C, namun belum terkonfirmasi diagnosis pastinya. Pada precision, model decision tree memprediksi bahwa pasien diduga mengalami hepatitis C sebesar 77,78%. Dengan recall-nya dari keseluruhan data, model decision tree ini mampu mendeteksi 100% pasien diduga mengalami hepatitis C. Kemudian untuk selanjutnya ada pun prediksi 1, yaitu hepatitis, di mana model decision tree ini menunjukkan pasien sudah terdiagnosis hepatitis C aktif, di mana terbagi menjadi precision dan juga recall. Untuk precisionnya, model decision tree-nya itu memprediksi bahwa pasien mengalami hepatitis C yaitu sebesar 82,35%, dan juga untuk recall-nya model decision tree hanya mampu mendeteksi sebesar 70% pasien mengalami hepatitis C aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah prediksi 2, yaitu fibrosis. Model decision tree menunjukkan pasien telah mengalami kerusakan hati tingkat lanjut atau disebut juga dengan fibrosis. Pada precision dan recall-nya, precision-nya itu model decision tree hanya memprediksi pasien mengalami fibrosis sebesar 88,89%. Namun pada model decision tree ini mampu mendeteksi atau disebut dengan recall-nya itu 66,67% pasien mengalami fibrosis. Kemudian yang terakhir adalah prediksi 3, yaitu cirrhosis, di mana model decision tree ini menunjukkan pasien mengalami cirrhosis, di mana pasien ini sudah merasakan kerusakan yang parah, yaitu dibilang menjadi precision dan juga recall. Dalam precisionnya itu menunjukkan 100%, menunjukkan pasien itu semuanya mengalami cirrhosis. Namun pada model decision tree ini mampu mendeteksi 87,50% pasien mengalami cirrhosis. Jadi untuk hasil akurasi modelnya ini, model decision tree ini sudah baik, sudah mempresisi dengan benar dengan hasil akurasi 97,70% dari total data yang diuji dari ke-6 variabel tersebut. Hal ini sudah baik karena nilai hasil akurasi mendekati 100%. Adalah kesimpulan yang dataset saya gunakan, yaitu kelas 0 ataupun blood donor ataupun biasa disebut juga pasien sehat, menunjukkan sangat akurat karena mampu mendeteksi keseluruhan dan model mampu memprediksi 98,69%. Kemudian kelas 0S atau suspek hepatitis ataupun bisa disebut juga dengan duga. Pasien mengalami dugaan hepatitis C. Ini model decision tree sangat akurat karena model ini mampu mendeteksi keseluruhan pasien dugaan hepatitis C dengan 77,78%. Kemudian ada pun kelas 1 hepatitis, yaitu hepatitis C,
yaitu bisa disebut dengan hepatitis aktif cukup akurat karena model Desinter ini mampu memprediksi sebanyak 82,35% dan hanya bisa mendeteksi 70%. Dalam arti ini rentangnya tidak terlalu jauh. Kemudian kelas 2 yaitu fibrosis, dalam model ini kurang akurat dalam memprediksi pasien dengan mengalami fibrosis. Hal ini karena hanya mampu memprediksi 88,89%, namun model ini hanya mampu 66,67%. Untuk perbandingannya itu agak jauh. Nah, selisih kurang lebih 15%. Kemudian untuk kelas 3 yaitu sirosis, pada model Desinter ini sangat akurat karena model ini mampu memprediksi sebesar 100% dan mampu mendeteksi 87,50%. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila salah kata yang disengaja atau tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.